Halo sahabat ASN, salam sejahtera, salam sehat. Saya Boas. Di sini saya akan kembali membahas soal-soal seputar tes CPNS, dan dalam video saya kali ini saya akan membahas tentang tes kemampuan pribadi. Oke, langsung saja kita ke soal yang sudah saya siapkan. Beberapa hari terakhir ini di kantor Anda sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya. Sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaan yang tertunda akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Sikap Anda. Jadi dalam hal ini topiknya lebih ke orientasi kepada orang lain ya. Sekarang kita perhatikan kelima option ini. Yang pertama, saya akan selalu baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Yang B, saya selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkannya. Dan C, hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. Yang D, selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. Yang E, bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Ingat tadi ini orientasinya kepada orang lain. Jadi jawabannya adalah E ya, bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Kenapa demikian? Dengan menunjukkan etikat baik, empati dan kepedulian terhadap sesama, namun sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan, Anda berbuat baik dan kerjaan tetap jalan. Jadi tetap seimbang ya. Lanjut. Siang ini Anda berkunjung ke sebuah tempat wisata. Karena hari libur tentu saja pengunjung sangat ramai. Pada saat pembelian tiket masuk objek wisata, antrian sangat panjang. Kemudian Anda melihat seorang ibu hamil sedang mengantri selang 10-an antrian di belakang Anda. Ibu tersebut kelihatan sangat lelah, ditambah lagi cuaca pada saat itu panas. Apa yang Anda lakukan? Jadi kalau berada di posisi ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, ini sama, jadi topiknya bicara tentang orientasi pada orang lain. Kita lihat kelima option ini. A, meminta ibu tersebut untuk mengambil antrian Anda. B, bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. C, antri seperti biasa karena kondisi antrian sangat panjang. D, menyuruh ibu tersebut untuk antri di dekat Anda. E, meminta ibu tersebut untuk berpindah ke antrian di depan Anda. Oke, kalau seperti ini, keputusan kita jangan merugikan orang lain ya, karena niatnya itu dari kita. Maka jawaban yang paling mungkin adalah B ya. Bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. Jadi kita yang pindah, tukar posisinya antara kita dengan ibu tersebut. Jadi tidak merugikan orang lain, seperti itu. Oke, soal berikutnya. Anda telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik. Namun terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Yang akan Anda lakukan, ini topiknya kemampuan bekerja secara mandiri dan tuntas ya. Sekarang kita lihat kelima option ini. Memikirkan penyelesaian yang sekiranya cocok dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Yang B, melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan.
Yang C, meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. D, menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. Yang E, tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. Jadi dari kelima ini ya, yang bisa kita lakukan. Jadi yang paling memungkinkan itu B, yang melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Jadi kita harus bisa melihat situasi dan kita tetap harus merujuk dari misi perusahaan tersebut ya. Jadi tidak sembarangan juga ya. Misalnya kita memodifikasi atau kita berkreasi, tapi tetap patokan kita kepada misi perusahaan. Oke, soal berikutnya. Sebuah perusahaan harusnya juga peka terhadap kebutuhan karyawannya. Jangan hanya menuntut untuk bekerja cepat tepat, tetapi juga mengerti permasalahan dari karyawan. Contohnya saja seperti isu keluarga atau keuangan bisa saja mengganggu konsentrasi karyawan dalam bekerja sehingga membuat kinerjanya menurun. Harusnya ya, kalau kita lihat ini berarti topiknya itu orientasi kita kepada orang lain ya, berarti orientasi perusahaan kepada karyawan. Yang pertama, meminta setiap pimpinan divisi maupun membantu bawahan yang sedang bermasalah dalam keuangan. Yang B, perusahaan bisa memberikan gaji yang lebih besar kepada karyawan. Yang C, memberikan bonus pada karyawan yang berkinerja bagus. D, membuat kebijakan baru, pinjaman karyawan. Memberikan akses untuk karyawan berbisnis sampingan di perusahaan. Ya, jadi jika diperhadapkan seperti ini, kita harus peka dan peduli terhadap permasalahan orang dan juga berempati. Ya. Jadi, jika kita bisa membantu, maka lakukan itu. Nah, jadi jawaban yang paling mungkin ya, kita membuat kebijakan baru, di mana kebijakan baru itu tadi kalau ini kan masalahnya keuangan, maka kita bisa melakukan pinjaman karyawan. Ya. Seperti itu. Soal berikutnya, dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda, A, menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. B, bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan. C, saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. D, berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda. Yang E, memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Jadi kalau kita perhatikan ini topiknya bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita ya. Berarti bagaimana kita bersikap lebih dewasa ketika kita diperhadapkan beragamnya sifat-sifat orang ya, terutama di lingkungan pekerjaan. Maka yang paling mungkin ya dari semua ini berarti bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan. Jadi kita tidak boleh egois. Kita terbuka terhadap kritik atau masukan. Nanti yang akan membuat keputusan adalah kita sendiri. Jadi setiap kritikan atau masukan itu membantu kita menambah pendapat-pendapat dari orang lain yang mungkin saja relevan dengan masalah yang sedang terjadi seperti itu. Oke, selanjutnya Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan.
karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun ketika di tengah jalan, penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan. Yang Anda lakukan, ini ada 5 option. Yang pertama, saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Memikirkan cara yang paling efektif dari penyelesaian sebelumnya. Yang C, saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru. Yang D, saya meminta untuk memberikan saya waktu lebih untuk memikirkannya. Yang E, mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. Jadi yang perlu kita perhatikan bahwa kita dipilih karena kita dianggap mampu untuk mengatasi setiap masalah dengan baik dan efektif. Jadi topiknya ini bagaimana kita menjadi orang yang kreatif dan inovatif. Mampu memikirkan hal-hal kreatif dan imajinatif untuk melakukan perbaikan pada sebuah proses sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi kalau bicara tentang berkreasi atau berinovasi, maka ada hal-hal yang harus kita modifikasi tetapi tidak harus berubah secara total. Makanya pilihan jawabannya adalah A. Ya, jadi melakukan modifikasi atas kebutuhan tersebut, namun yang kita lakukan adalah modifikasi kecil. Jadi disesuaikan dengan permasalahan yang sedang terjadi seperti itu. Nah, kalau memikirkan cara yang paling efektif dari penyelesaian sebelumnya, saya pikir ini masih terlalu luas ya. Jadi belum bisa dianggap sebagai solusi. Nah, kalau ini juga saya akan merubah semua solusi yang ada, jadi tidak lagi relevan ya. Dan apalagi yang E, mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. Bisa-bisa ini poinnya paling kecil ya, mungkin 1 ini. Karena kita sudah tidak menjalankan tugas dengan baik. Oke, soal berikutnya. Di divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Anda sebagai atasan sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan menganalisis setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Kemudian yang Anda lakukan, yang A, meminta masukan dari mereka melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Yang B, meminta masukan dari mereka dan membuat keputusan secepatnya agar dipatuhi semua karyawan divisi. Yang C, meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik lagi dan patuh terhadap semua kebijakan yang akan diambil. Yang D, membuat keputusan secepatnya dan memberitahu karyawan divisi akan hal tersebut agar tidak kaget. Yang E, menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan dan meminta penyelesaian dari masalah tersebut. Ini topiknya lebih ke kemampuan menggerakkan atau mengkoordinir orang lain. Kinerja perusahaan bisa saja terpengaruh oleh sebuah masalah yang sedang dilanda oleh perusahaan. Makanya diperlukan kemampuan untuk menggerakkan dan mengkoordinir karyawan yang kerja di tempat itu. Maka jawaban yang paling mungkin adalah A, meminta masukan dari mereka melakukan revisi seperlunya, ya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Nah, jadi poin pentingnya di sini ya, melakukan revisi. Ya, jadi revisi ini untuk penyesuaian dari keadaan yang terjadi, kemudian ada rencana yang disepakati bersama. Jadi harus ada kesepakatan bersama supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, karena keputusan bisa diterima oleh semua orang. Oke, soal berikutnya. Sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial.
Di era milenial sekarang ini marak berita dan informasi hoax di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat banyak orang mudah terprovokasi berdebat kusir. Sikap Anda mengatasi hal ini ya, sebagai seorang ASN seperti apa? Ya, jadi ini topiknya tentang teknologi informasi dan komunikasi, bagaimana kita bijaksana menggunakan atau memanfaatkan teknologi ini. Yang pertama, membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Yang B, mengenali dari judul berita terkadang terkesan provokatif. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting aja. Yang D, membacanya saja kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut. E, mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. Oke, dari kelima jawaban ini semuanya bisa kita anggap benar ya, tapi kita pilih jawaban yang memang menjadi solusi atas masalah ini. Jadi jawabannya adalah E, mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. Karena bagi beberapa orang, mereka bisa melihat berita-berita tersebut sumbernya dari mana-mana saja. Dari situ kita bisa menganalisa kira-kira berita-berita yang disajikan apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Oke, dan soal yang terakhir, ya. Suatu hari Anda akan mengadakan audit ke sebuah sekolah yang lokasinya cukup jauh dan hanya bisa ditempuh dengan perjalanan darat. Di tengah perjalanan, mobil yang Anda bawa mengalami kecelakaan padahal mobil tersebut adalah mobil pinjaman. Untuk memperbaiki mobil tersebut, Anda harus mengeluarkan uang sangat banyak. Setelah mobil diservis dan menunggu 3 jam, Anda kembali melanjutkan perjalanan. Ketika akan pulang, kepala sekolah akan memberikan sejumlah uang. Sikap kamu, oke. Jadi ini kejadiannya saat Anda melakukan perjalanan dinas, kemudian dia berhadapkan sebuah masalah ya, atau musibah kecelakaan mobil seperti itu. Oke, ini ada 5 option. Yang A, mengembalikan uang transport secara tegas dan halus. Yang B, menolak karena disuruh atasan untuk bekerja dengan jujur dan bebas KKN. Yang C, menolak karena kamu tahu itu bentuk gratifikasi. Yang D, marah karena kepala sekolah telah berusaha menyogok. E, menerima uang transfer tersebut jika tidak diketahui oleh rekan tim yang lain. Ya. Jadi untuk soal ini bicara tentang integritas. Kalau kita paham integritas seorang ASN, yang pasti yang pertama E ini sudah sangat tidak mungkin. Ya, yang E tidak mungkin karena menerima uang transfer tersebut. Yang A sampai D ini jawabannya hampir bisa diterima semua ya. Mengembalikan uang transport ya, jadi intinya mengembalikan uang tersebut. Nah, ini menolak, kemudian yang ini marah. Intinya semua menolak. Namun yang menjadi alasan kenapa kita menolak itu apa gitu ya. Maka jawaban yang paling sesuai adalah C, menolak karena kamu tahu itu bentuk gratifikasi. Jadi kita menolak karena kita tahu itu adalah bentuk gratifikasi. Seperti itu. Jadi bukan karena karena disuruh seperti itu, tapi karena kita memang paham dan kita adalah seorang ASN yang berintegritas. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada penjelasan yang kurang tepat atau pembahasan saya yang keliru, bisa bantu komentar di kolom komentar sehingga kita bisa mencarikan solusinya bersama. Saya akhiri, terima kasih.